Bahkan akhir-akhir ini kasus bullying menyebabkan salah seorang siswa SD kelas 3 di SDN Jaya Mukti Belanakan, Subang, Jawa Barat meninggal dunia. Apa yang menyebabkan kasus perundungan atau bullying ini masih terus terjadi di tengah masyarakat, dan seperti apa pandangan Islam terkait dengan kasus bullying atau perundungan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ustadz Ahmad Furqon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik pagi hari. Ustadz, kita menanggapi terkait dengan kasus bullying atau perundungan yang belakangan terjadi yang menyebabkan seorang siswa SD kelas 3 di Subang, Jawa Barat meninggal dunia. Ini menurut pandangan Ustadz bagaimana? Oke. Yang pertama sangat mengkhawatirkan ya. Kita sebagai anak bangsa terenyuh dengan kondisi ini. Apalagi kan kalau dilihat si pelaku juga teman sebaya dari korban ya. Info yang saya baca itu ini kakak kelas sekitar kelas 4 atau kelas 5. Artinya kan kalau dalam kacamata Islam, mereka ini kan usia-usia yang kalau dalam fikih Islam disebut mumayyiz. Mereka belum mencapai usia balik. Artinya secara hukum mereka tidak bisa dihukumi, belum terkena kewajiban pertanggungjawaban hukum secara hukum Islam. Jadi mereka tidak sholat pun belum wajib gitu kan dalam hukum Islam itu. Cuman di usia-usia ini memang adalah usia-usia yang memang rentan sekali. Yang pertama adalah dia belum memiliki kestabilan emosional. Kemudian juga cara berpikir belum mencapai kepada kematangan untuk berpikir. Makanya Islam itu memandang pada usia seperti ini, dari usia 7 sampai 14-13 tahun itu, mereka dihukumi sebagai anak yang mumayyiz ya. Walaupun sebetulnya bukan berarti menghilangkan peran guru atau peran orang tua untuk memberikan tanggung jawab, misalnya untuk dalam Islam itu kata Nabi, muru auladakum bis sholati wahum abna'u samin. Perintahkan anakmu untuk sholat saat mereka berumur 7 tahun. Gitu kan? Adanya perintah terhadap anak usia mumayyiz ini. Walaupun sebetulnya mereka belum terkena kewajiban tanggung jawab seandainya tidak menjalankan, apakah mereka dosa ya tidak. Cuman pendidikan sudah mulai diterapkan. Ya, karena memang tadi posisi mental kemudian emosional mereka belum stabil. Ya, inilah yang salah satu faktor ya yang kita juga khawatirkan, kita juga merasa terenyuh dengan kondisi ini. Yang pertama itu, mungkin terjadinya itu karena mereka posisi emosionalnya tidak stabil. Yang kedua, saya melihat di sini juga peran media sosial, ya, peran media sosial yang sangat-sangat mudah sekali mereka akses. Di sini membutuhkan bagaimana seorang figur guru dan figur orang tua untuk memonitor, mengawasi betul tentang kondisi anak yang tadi di usia yang mumayyiz ini. Ustadz, jadi kalau menurut pandangan Ustadz sendiri, ya, ini bagaimana kemudian koreksi terhadap sistem pendidikan moral serta karakter bagi siswa ini di tengah gempuran sosial media yang begitu masif. Oke, menyaring, kemudian memfilter arus media sosial, terutama ini yang berkaitan dengan mudahnya seorang anak itu untuk mendapatkan akses. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang tidak bisa mereka dapatkan? Ya, dari gadget itu semuanya kan bisa mereka dapatkan. Apa yang mereka tidak bisa inginkan keinginannya, yang tidak bisa berjalan keinginannya, semuanya bisa mereka dapatkan dengan modal misalnya mereka punya data, ya, punya paket data, kemudian apapun yang mereka inginkan semuanya bisa diakses. Ya, artinya juga perlu di sini keterlibatan orang tua, keterlibatan tenaga pendidik untuk memonitor. Jangan segampang itu loh orang tua misalnya memberikan gadget kepada anak. Kita pertimbangkan juga manfaatnya apa.
kemudian nilai positifnya dan nilai negatifnya itu apa. Maka pendidikan peran orang tua itu betul-betul pendidikan bagaimana peran orang tua itu betul-betul di situ harus efektif ya, mengawasi pola perilaku anak, karena dia kan lebih banyak di rumah ketimbang di sekolah. Artinya mesti ada sinergi antara peran guru, kemudian juga peran orang tua dan peran pemerintah untuk memproteksi supaya untuk kasus-kasus seperti ini kalau bisa ya diminimalkan, syukur-syukur tuntas tidak akan terjadi lagi. Jadi pentingnya ya sinergitas antara keluarga, sekolah, pemerintah. Peran pemerintah agar kasus bullying ini tidak semakin terjadi. Iya. Nah, kalau menurut pandangan Ustaz sendiri dan juga dari ajaran Islam, ini sebenarnya seperti apa pola pendidikan yang baik gitu untuk agar ilmu pendidikan terus kemudian ilmu karakter atau moral etika ini bisa bersatu menjadi kesatuan yang baik. Oke, baik. Jadi pertama di dalam Islam itu kita selalu mengajarkan pentingnya akhlak. Karena sebetulnya ketika orang bertanya apa itu Islam, Islam itu akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal. Aku, kata Nabi, aku diutus itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ketika ditanya apa itu Islam, ya Islam itu akhlak. Ya, semua misalnya ritual-ritual yang selama ini kita laksanakan berujung kepada bagaimana memperbaiki akhlak. Maka bagaimana mengintensifkan, memaksimalkan, mengoptimalkan pembelajaran akhlak di dunia pendidikan kita itu sangat krusial saya lihat. Ya, itu sangat butuh untuk kekuatan tenaga pendidik, keinginan tenaga pendidik, bagaimana pola pendidikan kita itu diantaranya pembentukan karakter anak-anak didik baik di lingkungan sekolah maupun pada saat mereka kembali ke rumah. Kemudian tanamkan kepada mereka bahwasanya kita itu harus menghargai, ya, menghargai teman, tidak mengolok-olok. Kan dalam Islam la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kalian mengolok-olok. Ya mungkin di bahasa sekarang dengan membuli. Jangan sekali-kali kamu melakukan pembulian, jangan sekali-kali kamu melakukan perundungan, karena boleh jadi orang yang kamu bully itu dia lebih baik daripada kalian, ya. Nah, ini sebetulnya bagaimana Islam itu memberikan pembelajaran akhlak kepada baik itu kepada siswa maupun kepada muslim secara umumnya. Saya tertarik mengetahui pandangan Ustaz Ahmad Furqon terkait dengan peran dari guru sendiri terhadap mitigasi dari pencegahan bullying sendiri baik di lingkungan dalam maupun di luar sekolah. Ini seberapa penting peran dari guru? Sebetulnya kan guru itu bisa melibatkan organ-organ yang lain. Kita mengenal di sekolah itu adanya organisasi intra sekolah atau OSIS. Sebetulnya ini bisa dilibatkan peran itu. Jadi mesti juga tidak hanya tadi peran guru, juga libatkan peran organisasi intra sekolah atau OSIS. Dia punya organ, ya, mulai dari misalnya dari induknya sampai ke organ-organ kelas itu mesti saya kira itu mesti dilibatkan. Yang kedua juga kita mulai untuk terbuka, ya, terbuka antara guru kepada anaknya. Komunikasi dua arah. Saya rasa ini harus kembali diaktifkan. Komunikasi dua antara guru dengan siswanya. Keluhan-keluhan mereka seperti apa, ya? Apa yang selama ini mereka hadapi misalnya ketika berinteraksi dengan temannya. Selama ini kan kita kadang-kadang lupa seperti itu. Jadi semuanya saling berkaitan antara kondisi lingkungan sekolah. Saya melihat bahwasanya sudah tidak ideal ketika satu guru itu harus membawahi, mengawasi, memonitor kondisi perilaku anak dengan jumlah yang 30 bahkan lebih. Idealnya kan mungkin satu guru membawahi, mengawasi 15 atau 20. Itu ideal. Jadi memang tidak bisa juga ini kita timpakan semua terhadap
peran guru ya terhadap bagaimana mobilitas guru. Tidak bisa juga dengan keterbatasan tadi guru harus mengawasi sekian banyak juga, itu harus menjadi, artinya ini menjadi PR kita bersama ya. Mudah-mudahan ya ke depan ini pemerintah memperhatikan betul ya bagaimana misalnya di sebuah kota, di sebuah kampung dengan jumlah tenaga didik sekian, tapi kondisi sekolah belum memenuhi ya ketersediaan lokal untuk bisa mereka sekolah secara ideal. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ahmad Furqon atas sama-sama. penjelasan dan juga pencerahannya terkait dengan kasus bullying yang masih marak terjadi di Indonesia ini. Dan itulah perbincangan saya bersama dengan Ustadz Ahmad Furqon terkait dengan kasus bullying yang terus masih terjadi di Indonesia, yang dikaji juga melalui pandangan agama Islam. Dari Jakarta, Aris Setia, Robi Pratama, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.